Pemulung miskin beri makan ke pria lumpuh yang kelelahan. 1 minggu kemudian pria lumpuh itu mendatangi gubuknya dengan bodyguard. Ternyata... Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari di atas Jakarta siang itu bagai bola api kuning yang tak kenal ampun. Panasnya tak hanya menyengat kulit, tetapi seolah meresap hingga ke tulang. Randy, dengan baju kaos lusuh yang sudah pudar warnanya dan celana jeans sobek di lutut, mendorong gerobak kayunya yang berderak-derak menyusuri trotoar. Suara roda gerobak yang tidak seimbang itu berirama seperti dentang jam yang menandai detik-detik perjuangannya. Tas karung besar di punggungnya terasa semakin berat. Isinya hanya segelintir botol plastik, beberapa kaleng bekas, dan kardus yang sudah lembab oleh keringatnya. Hasil memulung pagi ini sangat mengecewakan. Kawasan yang biasa ia datangi sedang dibersihkan petugas kebersihan kota, memaksanya masuk lebih jauh ke daerah yang asing. Di kantong celananya, beberapa lembar uang receh berdesakan, cukup untuk beli nasi bungkus sederhana dan obat generik untuk ibunya nanti malam. Lelah, ia memutuskan untuk singgah di Taman Mentari, sebuah ruang hijau kecil yang biasanya sepi di jam-jam panas. Ia mencari tempat teduh di bawah pohon angsana yang rindang, dekat sebuah bangku panjang. Saat hendak menurunkan tasnya, matanya tertuju pada sosok di ujung taman. Seorang pria muda, mungkin seusianya, terlihat duduk di kursi roda yang gagah, berwarna hitam mengilap dengan roda yang ramping. Tapi postur tubuh pria itu tidak tegap. Ia membungkuk ke depan, wajahnya hampir menyentuh paha, napasnya terengah-engah seperti orang kehausan. Tangannya yang kekar berusaha meraih sebuah botol air mineral merek terkenal yang tergeletak di aspal, sekitar 1 meter dari jangkauannya. Setiap kali jarinya hampir menyentuh botol itu, kursi rodanya bergeser sedikit menjauh karena gerakan tak seimbang. Rasa frustrasi dan keputusasaan tergambar jelas di wajahnya yang tampan namun pucat. Hati Randy tersentak. Bukan karena kursi roda yang mahal atau pakaian pria itu yang rapi dan bermerek, tetapi karena ekspresi perjuangan yang ia kenal baik. Ekspresi bertahan melawan keadaan. Tanpa pikir panjang, Randy meninggalkan gerobaknya dan bergegas menghampiri. "Permisi, Bang. Bisa saya bantu?" Suara Randy pecah oleh kekeringan. Pria di kursi roda itu menoleh. Matanya yang coklat lebar penuh kelegaan bercampur malu. "Maaf. Ya. Saya terjatuh tadi mencoba mengambil telepon. Roda depannya macet, dan botol saya terlempar. Saya sudah di sini hampir setengah jam." Suaranya lemah namun terdidik. Randy segera memungut botol air dan membukanya, lalu menyodorkan kepada pria itu. "Silakan minum dulu, Bang." "Raka," begitulah ia memperkenalkan diri, meminum air itu dengan lahap. Setelah napasnya sedikit tenang, ia bercerita. "Saya Raka. Saya cuma ingin keluar sendirian sebentar. Ternyata sulit." Senyumnya masam. Randy memperhatikan betapa tangan Raka gemetar, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Tanda-tanda kelelahan dan mungkin gula darah rendah. Tanpa banyak tanya, Randy kembali ke gerobaknya. Ia mengambil bungkusan plastik berisi bekalnya, nasi putih hangat yang dibungkus daun pisang, 2 potong tempe goreng kering, dan sambal terasi sederhana dalam kantong kecil. Ia juga mengambil botol air minum isi ulangannya yang sudah hampir habis. "Ini, Bang. Makan dulu. Masih hangat." "Saya belum sentuh," ucap Randy, menawarkan dengan kedua tangan. Raka terlihat ragu. Ini jatah kamu." "Saya nggak terlalu lapar, kok." "Silakan," balas Randy, memaksakan senyum. Perutnya sebenarnya keroncongan, tapi ia melihat Raka lebih membutuhkan. Dengan rasa terima kasih yang dalam, Raka menerimanya. Sementara Raka makan dengan lahap meski tampak berusaha menjaga etika, Randy memperhatikan kursi rodanya. Roda depannya memang bengkok menghantam batu trotoar. Dengan menggunakan kunci Inggris kecil yang selalu ia bawa, Randy mencoba meluruskan perlahan. Otot-otot lengan yang terbiasa mengangkat beban berat bekerja dengan cekatan. Setelah beberapa menit, roda itu bisa berputar lagi, meski masih sedikit bergoyang. "Kamu jago juga," komentar Raka, yang telah menyelesaikan makannya. Warna mulai kembali ke wajahnya.
Sering benerin barang rongsokan, jadi lumayan bisa, jawab Randy ringan. Mau saya antarkan kemana, Bang? Ada yang bisa jemput. Raka menggeleng, terlihat malu lagi. Saya sebenarnya kabur dari asisten yang antar saya. HP saya lowat. Saya mau pulang ke Menteng. Randy mengangguk. Itu cukup jauh. Ia melihat kondisi Raka yang masih lemah. Tunggu di sini ya, Bang. Randy berlari kecil ke pinggir jalan utama. Dengan sisa uang receh di kantong, uang yang seharusnya untuk ongkos pulangnya naik angkot, ia memanggil taksi online dan membayar uang mukanya. Ia kemudian kembali mendorong kursi Raka dengan hati-hati ke tempat taksi menunggu. Dengan susah payah, ia dan sopir membantu Raka masuk ke kursi penumpang. Raka memegang lengan Randy. Terima kasih. Benar-benar terima kasih. Kamu, namanya siapa? Randy, Bang. Randy, saya berhutang budi padamu. Raka merogoh saku celananya, tapi Randy menghentikannya. Nggak usah, Bang. Sama-sama butuh aja. Hati-hati di jalan. Randy menutup pintu taksi. Sebelum mobil melaju, Raka membuka jendela. Randy, nomormu. Randy, setelah berpikir sejenak, menyebutkan nomor ponsel tuanya. Raka pun memasukkan nomor itu ke ponselnya yang sudah sekarat baterainya. Mereka mengangguk sebagai tanda perpisahan. Randy kembali ke gerobaknya dengan perasaan hangat di dada. Meski kantongnya kini benar-benar kosong dan perutnya mulai lapar. Ia tak menyangka pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari segala perubahan. Ia hanya merasa lega bisa membantu. Sementara taksi yang membawa Raka menyusuri jalanan ibu kota, membawa serta sebuah janji tak terucap dan nasib yang mulai bersimpangan menuju titik temu yang lebih besar. Di dalam taksi yang sejuk, tubuh Raka mulai rileks. Rasa lelah dan frustrasi perlahan digantikan oleh rasa syukur dan kehangatan yang aneh di dada. Ia memperhatikan ibu kota yang berlalu lensa di luar jendela, mal megah, mobil-mobil mewah, orang-orang dengan ekspresi sibuk. Semua tampak begitu berbeda dari sudut pandangnya yang biasa, dari balik kaca mobil pribadi yang gelap dan dikawal. Hari ini, meski berakhir kacau, ia merasakan kebebasan yang sesungguhnya, bahkan di tengah kelemahannya. Pikirannya kembali kepada Randy. Pemuda itu, dengan baju lusuh dan gerobak reyot, punya ketenangan dan ketulusan yang sudah jarang ia temui. Randy membagi makanannya tanpa ragu, membetulkan kursi roda tanpa pandang bulu, dan menolak pemberian uang dengan cara yang tulus. Itu membuat Raka merasa kecil. Selama ini, hidupnya dikelilingi oleh orang-orang yang tersenyum karena jabatan ayahnya atau karena belas kasihan pada kondisinya. Kebaikan Randy terasa murni, seperti air jernih di tengah samudera kepalsuan. Tiba-tiba, ponselnya yang sudah lewat menyala sebentar, menampilkan puluhan notifikasi missed call dari Anton dan Ayah. Raka menghela napas. Pertunjukan sudah usai. Kembali ke realita. Mobil taksi berhenti di depan gerbang besi tinggi sebuah rumah megah bergaya modern minimalis di kawasan Menteng. Sebelum Raka sempat membayar, gerbang sudah terbuka dan Anton, asisten pribadinya yang selalu rapi dengan kemeja putih, sudah bergegas keluar dengan wajah panik bercampur lega. Raka, kemana saja kamu? Kami semua khawatir. Anton membuka pintu taksi dengan kasar, hampir membuat sopir kaget. Dua orang ajudan lainnya segera mengangkat Raka dengan kursi roda cadangan yang sudah disiapkan. Saya baik-baik saja, Anton. Hanya perlu udara, jawab Raka dingin, merasa kebebasan singkatnya direnggut begitu cepat. Begitu masuk ke dalam rumah, suasana langsung terasa menusuk. Di ruang keluarga yang luas dengan furnitur impor dan lukisan abstrak mahal, Pak Jaya, ayah Raka, berdiri membelakangi jendela panorama. Postur tubuhnya tegap, berwibawa, meski uban sudah mulai mendominasi rambut hitamnya yang rapi. Ayah, saya, Raka memulai. Pak Jaya berbalik. Wajahnya seperti patung marmer, dingin, keras, dan sulit dibaca. Namun, mata tajamnya memancarkan kekecewaan yang dalam. 3 jam. Suara Pak Jaya rendah namun memenuhi ruangan. 3 jam kamu hilang, tanpa pengawal, tanpa pemberitahuan. Apakah kamu punya ide betapa berbahayanya itu? Apa yang akan terjadi jika kamu pingsan di tengah jalan?
Diserang? Diculik? Setiap pertanyaan seperti pukulan palu. Ibu saya dulu. Raka mencoba membela diri, merujuk pada almarhum ibunya yang selalu mendukung kemandiriannya. Ibumu tidak akan membiarkanmu bertindak nekat seperti ini. Potong Pak Jaya, suaranya meninggi untuk pertama kali. Kamu bukan anak biasa, Raka. Kamu adalah satu-satunya penerus keluarga ini, dalam kondisi khusus. Setiap tindakan cerobohmu bukan hanya membahayakan dirimu, tapi juga masa depan bisnis yang sudah dibangun 3 generasi. Raka mengepalkan tangan di atas pangkuannya. Argumentasi yang sama. Ia selalu dilihat sebagai liabilitas, peneris yang cacat, bukan sebagai manusia yang punya keinginan dan kebutuhan untuk merasa berguna. Kecelakaan 2 tahun lalu yang merenggut kemampuan berjalannya seolah juga merenggut haknya untuk mengambil keputusan. Ayah tidak mengerti. Saya hanya ingin merasakan menjadi normal, bahkan untuk sesaat. Bisik Raka, suaranya serak. Normal. Pak Jaya mendekat, mendengkur. Kamu tidak perlu menjadi normal. Kamu punya segalanya di sini. Dokter terbaik, terapis terbaik, fasilitas lengkap. Fokusmu adalah pulih dan mempelajari bisnis, bukan main-main di taman seperti pengemis. Kata, pengemis, itu menyakitkan. Justru mengingatkannya pada Randy, yang memberinya makan tanpa mengharapkan apa-apa. Ada seseorang yang menolong saya hari ini, kata Raka, mencoba mengalihkan topik. Seorang pemulung. Ia baik sekali. Memberi saya makan, membetulkan kursi roda. Pak Jaya mendengus, skeptis. Seorang pemulung? Di taman? Dan kamu percaya begitu saja? Itu bisa saja modus, Raka. Mereka melihat kursi rodamu yang mahal, pakaianmu. Mereka menghitung. Lain kali mungkin bukan sekadar membantu, tapi merampok atau memeras. Raka menggigit bibir. Ayahnya selalu melihat sisi buruk dari setiap orang di luar lingkaran mereka. Ia tidak minta apa-apa, ayah. Bahkan menolak uang. Semakin cerdik modusnya, balas Pak Jaya, berjalan ke meja kerjanya. Anton, besok carilah informasi tentang pemulung ini. Pastikan dia tidak punya agenda tersembunyi. Raka merasa lelah. Perdebatan ini tidak akan pernah selesai. Ia mengangguk formal pada ayahnya, lalu menyuruh Anton mendorongnya ke kamar. Perlawanan hari ini sudah cukup. Tapi di dalam hati, sebuah tekad kecil mulai tumbuh. Ia harus menemui Randy lagi. Bukan karena ingin membalas budi dengan cara ayahnya, dengan uang dan kecurigaan, tetapi karena ingin mengenal sosok yang telah memberinya pelajaran tentang kemanusiaan. Sementara di dunia Raka dipenuhi kemarahan yang dingin dan kekhawatiran yang terstruktur, dunia Randy berbalik 180 derajat. Perjalanan pulang ke gubuknya di tepi kali setelah menolong Raka terasa jauh lebih berat. Perutnya keroncongan, kakinya pegal, dan yang paling mengkhawatirkan, kantongnya kosong. Ia harus berjalan kaki sejauh 5 kilometer, mendorong gerobak yang bunyinya semakin memilukan. Saat sampai, senja sudah mulai menyapu langit. Gubuknya dari papan bekas dan seng terlihat semakin reot di antara pemukiman padat lainnya. Dari dalam, terdengar suara batuk-batuk parah. Ibu, saya pulang, sapa Randy, memasuki ruangan sempit yang sekaligus berfungsi sebagai dapur dan kamar. Bu Warsi, wanita kurus berusia 50-an dengan mata yang sayu namun tetap hangat, terbaring di dipan bambu. Randy, nak, kenapa telat? Ibu khawatir. Ada sedikit hal, Bu, jawab Randy sambil meletakkan tasnya. Ia dengan cepat merebus air dan menyeduh obat generik untuk ibunya. Ini obatnya. Nanti saya masak. Dari tadi siang ibu cuma minum teh. Randy, lapar sedikit, ucap Bu Warsi lemah. Randy merasa seperti ditampar. Uangnya habis untuk ongkos taksi Raka. Ia masih punya sedikit beras, tapi lauknya tidak ada. Dengan sigap, ia mengambil jaring ikan kecil dan sebuah senter. Ibu tunggu sebentar. Saya cari ikan di kali. Meski lelah, Randy turun ke kali yang airnya hitam dan berbau. Setelah setengah jam, ia hanya mendapat 2 ekor ikan kecil. Itu pun harus dibersihkan dengan hati-hati. Malam itu, mereka makan nasi putih dengan ikan kecil asin dan sambal terasi.
Sangat sederhana, tapi Bu Warsi makan dengan lahap, membuat hati Randy sedikit tenang. Saat ibunya tertidur, Randy duduk di depan gubuknya, memandang ponsel tua yang layarnya retak. Nomor Raka tersimpan dengan nama Bang Raka, Taman. Jarinya terbang di atas layar, ingin mengetik pesan, tapi dihapus lagi. Apa yang harus ia katakan? Maaf, uang saya habis buat taksi kamu. Itu terdengar seperti meminta. Atau, bagaimana kondisi Bang Raka? Itu terdengar lancang. Ia juga dihantui kata-kata ayahnya sebelum meninggal. Jadilah orang yang jujur dan mandiri, Nak. Jangan pernah meminta-minta, tapi juga jangan pernah menolak pertolongan Tuhan yang datang lewat siapapun. Apakah menolong Raka adalah pertolongan Tuhan? Atau hanya kebetulan? Randy tidak tahu. Yang ia tahu, batinnya tenang setelah menolong orang. Tapi realita keesokan harinya tetap harus dihadapi. Ia butuh uang untuk obat ibu, untuk makan, dan ancaman penggusuran yang semakin nyata setelah seorang petugas kemarin memberi surat peringatan lisan. Dua dunia yang berbeda, terpisah oleh jurang ekonomi dan sosial, namun pada malam itu, dihubungkan oleh sebuah benang tak terlihat. Raka, di kamar mewahnya, memandang langit Jakarta dari balkon, memikirkan Randy dan arti ketulusan. Sementara Randy, di gubuknya, memandang bintang yang sama, bertanya-tanya apakah kebaikan kecilnya hari ini akan berarti sesuatu, atau hanya akan tenggelam dalam rutinitas berat hidupnya yang tak berujung. Keduanya belum tahu, benang itu akan segera menarik mereka lebih dekat, menuju tabrakan takdir yang akan mengubah segalanya. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika suara ketukan kasar di pintu gubuk membangunkan Randy dari tidurnya yang nyenyak. Hatinya langsung berdebar. Ia mengenali pola ketukan itu, cepat, keras, dan penuh ancaman. Dibuka, Ren. Jangan main-main. Teriak suara serak dari luar. Randy dengan cepat bangkit, menyelimuti ibunya yang terbangun dengan mata penuh ketakutan. Tenang, Bu. Saya yang urus. Bisiknya sebelum membuka pintu kayu yang reot. Di depan pintu, berdiri Bang Kardi dengan postur tubuh gempal dan wajah yang selalu menyimpan kesan tak bersahabat. Dua anak buahnya yang kurus namun berotot, si jangkung dan si pendek, berdiri di belakangnya dengan tangan bersilang. Bang Kardi mengenakan kaos oblong lusuh dan celana kargo. Matanya menyipit menatap Randy. Lama amat bukanya. Lagi sembunyi ya? Sindir Bang Kardi sambil meludah ke tanah. Maaf, Bang. Baru bangun. Ada apa pagi-pagi gini? Tanya Randy berusaha tenang. Ada apa? Ya urusan iuran lah. Bang Kardi melangkah masuk tanpa permisi. Matanya menyapu ruangan sempit yang miskin itu. Sepekan lagi akhir bulan. Iuran keamanan naik. Dari 50.000 jadi 100.000. Randy tercekat. 100.000. Bang? Itu hampir separuh hasil saya dalam seminggu. Kenapa naik banyak sekali? Bang Kardi mendekat. Wajahnya berjarak sejengkal dari Randy. Bau rokok dan kopi menusuk hidung. Karena situasi lagi sulit. Randy, polisi makin galak. Preman dari daerah seberang kali mulai masuk. Kami mesti jaga wilayah lebih ketat. Lagian, lo kan rajin. Dikit-dikit ngumpulin. Pasti bisa. Matanya kemudian tertuju pada Bu Warsi yang terbaring. Atau lo mau ibunya diganggu sama orang tak dikenal? Ancaman itu terselubung tapi jelas. Randy mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Saya usahakan, Bang. Tapi apa? Nggak ada tapi. Potong Bang Kardi. 100.000, tanggal 1. Kalau nggak ada. Ia menepuk-nepuk pipi Randy dengan keras. Bukan gaya bersahabat. Lo tahu sendiri konsekuensinya. Setelah memberikan tatapan terakhir yang penuh arti, Bang Kardi dan anak buahnya pergi, meninggalkan Randy berdiri kaku dengan api kemarahan dan keputusasaan membakar dadanya. Belum sempat Randy menenangkan ibunya yang mulai menangis karena khawatir. Suara lain memanggil dari luar. Kali ini suara yang lebih formal. Randy, anak Warsi, ada di dalam. Randy melihat keluar. Seorang pria paruh baya berkemeja kotak-kotak dan seorang wanita muda dengan clipboard di tangan berdiri di antara tumpukan sampah. Mereka adalah perwakilan dari pengembang. Saya dari PT Sentosa Land.
kata pria itu memperkenalkan diri. Ini pemberitahuan resmi. Wanita itu menyodorkan selembar kertas bertanda kop perusahaan. Dengan tangan sedikit gemetar, Randy mengambilnya. Matanya menyusuri baris-baris formal yang intinya jelas. Seluruh permukiman liar di bantaran kali ini akan digusur dalam waktu 1 bulan untuk proyek normalisasi kali dan pembangunan apartemen. Penghuni diberi waktu 2 minggu untuk mengosongkan lahan secara sukarela dengan kompensasi uang, relokasi, sebesar 2 juta rupiah per kepala. Setelah itu, pengosongan paksa akan dilakukan. 2 juta itu tidak cukup untuk cari tempat tinggal baru, Pak. Protes Randy dengan suara lirih. Kebijakan perusahaan, nak. Uangnya bisa buat nebeng sama keluarga dulu atau cari kontrakan di pinggiran. Jawab pria itu dingin. Ini sudah lebih baik daripada tidak dapat apa-apa. 2 minggu, ya. Kami akan datang lagi untuk pendataan. Mereka pergi, meninggalkan Randy memegang surat yang terasa seperti batu nisan bagi kehidupan yang telah ia bangun bertahun-tahun di tempat itu. Gubuk ini mungkin reot, tapi ini satu-satunya tempat yang ia kenal sebagai rumah sejak kecil. Disinilah ayahnya masih hidup. Disinilah kenangan bersama ibunya terbentuk. Sepanjang hari itu, Randy berusaha bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya terus berkecamuk. Ancaman Bang Kardi seperti pedang di leher. Sementara surat penggusuran seperti badai yang pasti datang. Ia mendorong gerobaknya dengan energi separuh hati. Mata terus mencari barang rongsokan yang bernilai. Tapi sepertinya hari ini bukan hari keberuntungannya. Hanya beberapa botol dan kardus basah yang ia dapatkan. Saat ia beristirahat di sebuah pojokan, tangannya tanpa sadar merogoh ponsel tua itu. Jarinya membuka kontak, Bang Raka, Taman. Ia menatap nama itu lama. Dalam keputusasaan, muncullah pikiran pendek. Mungkin Bang Raka yang kelihatan mampu bisa membantunya. Mungkin ia bisa meminjam uang. Tapi seketika itu juga, wajah ayahnya yang tulus dan perkataannya tentang kejujuran dan kemandirian menghantam pikirannya. Jangan pernah meminta-minta, nak. Randy menutup matanya, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia hampir menjual ponsel tuanya ke lapak yang ia lewati. Tapi ponsel itu adalah satu-satunya alat komunikasinya. Satu-satunya cara ia bisa dihubungi jika ada lowongan kerja serabutan. Dan entah mengapa, ia merasa harus menyimpan nomor Raka. Sore hari, saat ia pulang dengan hasil yang sangat minim, ia melewati apotek kecil. Harga obat generik untuk ibunya sudah naik. Uang hasil hari ini bahkan tidak cukup untuk membeli obat, apalagi untuk makan malam dan menabung menghadapi ancaman-ancaman itu. Malam itu, di dalam gubuk yang remang-remang diterangi lampu tempel, Randy menghitung sisa uangnya, 7.000 rupiah. Cukup untuk beli sebungkus nasi dan telur dadar untuk ibunya besok. Untuk dirinya, ia bisa tahan dengan nasi dan sambal. Bu Warsi, dengan naluri seorang ibu, tahu ada yang tidak beres pada anaknya. Randy, ibu lihat kamu dari tadi gelisah. Ada masalah ya, nak? Randy memaksakan senyum. Enggak, Bu. Cuma capek aja. Besok saya cari daerah baru yang lebih banyak barangnya. Tapi Bu Warsi tidak mudah dibohongi. Matanya yang sayu menatap lembut. Ibu tahu kita lagi susah. Tapi ingat pesan bapakmu. Tuhan lagi nguji. Kalau kita jujur dan sabar, pasti ada jalan. Perkataan ibunya menghantam langsung ke relung hati Randy yang paling dalam. Ya, ayahnya selalu percaya pada kerja keras dan kejujuran. Tapi saat ini, prinsip itu terasa seperti beban yang sangat berat. Di luar, suara tetesan air mulai terdengar. Pertanda hujan akan turun membasahi atap seng yang bocor di beberapa tempat. Randy memandang ibunya yang tertidur kembali, lalu memandang keluar melalui celah papan. Hujan mulai deras, menggenangi tanah di depan gubuknya. Ia merasa seperti tengah berada di tengah lautan badai, dengan 2 ancaman besar seperti gunung es di depan dan belakang, sementara kapal kecilnya, kehidupan dan keluarganya, hampir tak berdaya. Dalam kesunyian malam yang hanya diisi suara rintik hujan dan napas ibunya yang berat, Randy berdoa dengan sangat khusyuk. Bukan meminta kekayaan atau kemudahan, tetapi meminta kekuatan untuk bertahan dan kebijaksanaan untuk menemukan jalan tanpa mengorbankan harga diri dan prinsip yang diajarkan ayahnya. Dia belum tahu bahwa di sisi lain kota, seseorang juga sedang memikirkan nasibnya,
dan keputusan-keputusan yang akan diambil orang itu akan segera membuat ombak besar yang mengubah arah badai hidupnya. Tekanan dari segala penjuru ini baru babak awal dari ujian yang akan membentuknya, dan benang takdir antara dia dan Raka akan segera ditarik lebih kencang. Di kamar suite-nya yang seluas sebagian besar gubuk Randy, Raka duduk di depan komputer dengan layar lebar. Sejak insiden di taman 3 hari lalu, ia tak bisa melupakan kebaikan Randy. Wajah pemuda itu yang tulus, gerak-geriknya yang tanpa pamrih, terus menghantui pikiran Raka, menjadi kontras tajam dengan kehidupan artifisial yang ia jalani. Ia mencoba menghubungi nomor yang diberikan Randy, tetapi hanya terdengar nada sambung terus-menerus. Entah karena ponsel Randy mati, atau karena masalah sinyal di daerah kumuh. Kegagalan ini justru memicu keinginannya yang lebih besar. Ia merasa punya hutang moral, dan sebagai seseorang yang terbiasa mendapatkan segala yang ia inginkan, kecuali kesehatannya, Raka tidak terbiasa dengan rasa belum lunas. Dia butuh bantuan, gumam Raka pada dirinya sendiri, mengingat betapa sederhananya bekal yang dibagi Randy dan pakaiannya yang lusuh. Dan aku bisa memberikannya. Tapi bantuan macam apa? Memberi uang tunai dalam amplop seperti yang selalu dilakukan ayahnya pada orang lain? Raka merasa itu akan merendahkan martabat Randy. Ia ingin membantu dengan cara yang lebih bermartabat, yang mempertahankan harga diri Randy. Mungkin memberikan pekerjaan tetap di salah satu perusahaan keluarganya? Atau membiayai pendidikan? Pikiran-pikiran ini terus berputar di kepalanya ketika Anton, asisten pribadinya, masuk membawa jadwal terapi dan minuman suplemen. Anton, panggil Raka, memutuskan. Aku ingin kamu mencari seseorang. Anton, pria berusia 30-an yang selalu rapi dan efisien, mengangkat alisnya. Siapa? Raka. Seorang pemuda bernama Randy. Dia pemulung. Kami bertemu di Taman Mentari minggu lalu. Aku hanya punya nomor teleponnya, tapi tidak bisa dihubungi. Aku ingin kamu cari alamatnya. Ekspresi Anton berubah dari netral menjadi waspada. Raka, maksudmu pemulung yang kamu ceritakan ke ayahmu? Kenapa tiba-tiba ingin mencarinya? Karena aku ingin berterima kasih dengan cara yang benar. Bukan sekadar uang, jawab Raka tegas. Anton menghela napas, mengambil posisi seperti seorang penasihat yang bijak. Raka, saya mengerti niat baikmu, tapi berpikirlah realistis. Orang seperti itu, hidupnya berbeda dengan kita. Memberinya bantuan besar-besaran justru bisa merusak hidupnya. Memberi ikan, bukan pancing, kata orang. Dan yang lebih bahaya, Anton menurunkan suaranya, kita tidak tahu motivasi sebenarnya. Apa benar kebetulan dia menemukanmu di taman? Apa dia tahu identitasmu? Raka menggeleng kesal. Dia tidak tahu siapa aku. Aku bahkan tidak menyebutkan nama belakangku. Orang bisa mencari tahu, Raka. Dengan teknologi sekarang, wajahmu tidak asing di media bisnis, balas Anton. Biarlah saya yang urus. Saya akan menyelidiki latar belakangnya dulu. Kalau memang bersih dan layak dibantu, kita bisa salurkan bantuan melalui yayasan sosial perusahaan. Tidak perlu kontak langsung. Tapi Raka bisa merasakan nada merendahkan dalam suara Anton. Baginya, Randy hanya menjadi kasus sosial lain, bukan manusia yang telah menolongnya secara pribadi. Tidak, Anton. Aku ingin menemuinya sendiri. Cari alamatnya. Perintah Raka dengan nada yang lebih keras, jarang ia gunakan. Anton mengangguk patuh, tapi matanya menyimpan sesuatu. Baik, Raka. Saya akan coba lacak melalui nomor teleponnya. Anton tidak langsung menuruti perintah Raka. Sebaliknya, ia naik ke lantai atas, ke ruang kerja Pak Jaya. Setelah mengetuk dan diizinkan masuk, ia menemukan bosnya sedang memeriksa laporan keuangan kuartal. Ada apa, Anton? Tanya Pak Jaya tanpa mengangkat pandangan dari dokumen. Masalah Raka, Pak. Dia memaksa saya untuk mencari pemulung yang menolongnya minggu lalu. Randy, namanya. Pak Jaya kini mengangkat kepalanya, matanya tajam. Dan saya khawatir, Pak. Raka terlihat sangat terikat secara emosional. Dia bicara tentang membantu dengan cara yang bermartabat, bukan sekadar memberi uang.
Saya takut kalau pemuda ini ternyata punya agenda, atau kalau dia jadi pintu masuk bagi orang-orang yang ingin mendekati Raka dengan motif tidak jelas. Pak Jaya mengangguk pelan. Pikirannya bekerja cepat. Kecurigaannya sejalan dengan Anton. Dalam dunia bisnisnya, tidak ada yang namanya ketulusan tanpa pamrih. Segala sesuatu ada harganya. Lakukan seperti yang Raka minta. Instruksi Pak Jaya tiba-tiba membuat Anton terkejut. Cari alamat pemulung itu. Tapi, lanjutnya, dan Anton mendekat. Sebelum Raka menemuinya, kamu datangi dulu. Tawarkan uang dalam jumlah yang cukup besar, katakanlah 20 juta, dengan syarat dia memutuskan semua kontak dengan Raka dan menandatangani pernyataan bahwa bantuan di taman itu adalah kebetulan murni tanpa ada hutang budi. Pak Jaya, bagaimana jika dia menolak? Tanya Anton. Orang miskin seperti dia akan menerima, jawab Pak Jaya dengan keyakinan penuh. Dan jika dia menolak, berarti ada agenda yang lebih besar. Maka kita harus lebih waspada. Laporkan semua detail tentang dia, kondisi hidupnya, keluarganya. Saya ingin profil lengkap. Memenuhi perintah, Anton mulai pelacakan. Nomor telepon Randy adalah nomor prabayar murah yang terdaftar dengan nama tidak jelas. Tidak ada jejak digital di media sosial, tidak ada rekening bank yang bisa dilacak. Satu-satunya petunjuk adalah percakapan singkat Raka, bahwa Randy tinggal di pemukiman tepi kali dan bekerja sebagai pemulung. Dengan bantuan seorang konsultan informasi, bayaran, Anton mempersempit pencarian ke beberapa daerah kumuh di bantaran kali yang masih relatif dekat dengan Taman Mentari. 2 hari berlalu sebelum ia mendapat kabar. Seorang pemulung bernama Randy yang tinggal dengan ibunya yang sakit di daerah Kali Item. Anton memutuskan untuk datang sendiri. Sementara Anton menjalankan misinya, Raka dilanda konflik batin yang mendalam. Di satu sisi, ia percaya pada kebaikan Randy. Di sisi lain, bisikan keraguan dari ayahnya dan Anton mulai merasuki pikirannya. Apa mungkin ia terlalu naif? Apa mungkin ada kebenaran dalam kata-kata mereka bahwa di dunia ini, setiap kebaikan ada harganya? Ia juga merasa kesal pada dirinya sendiri. Selama ini, ia selalu pasif, menerima keputusan ayahnya, hidup dalam gelembung perlindungan. Keinginannya untuk menemui Randy adalah salah satu bentuk pemberontakan kecilnya. Tapi pemberontakan ini dihalangi oleh tembok kecurigaan dan proteksi yang dibangun oleh orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, di balkon kamarnya, Raka memandang kota yang gemerlap. Ia teringat pada almarhum ibunya, yang selalu berkata, "Nak, kekayaan terbesar bukanlah apa yang kau miliki, tetapi apa yang kau berikan dengan tulus." Ibunya lah yang dulu aktif di kegiatan sosial, langsung turun ke lapangan, bukan sekadar menyumbang dari balik meja. Raka merasa, melalui Randy, ia bisa menyentuh warisan ibunya itu. Bisa merasakan menjadi manusia yang berguna, bukan sekadar penerima belas kasihan. Tapi jalan menuju itu ternyata dipenuhi ranjau kecurigaan. Ia mengambil ponselnya, mencoba lagi nomor Randy. Kali ini, setelah beberapa nada, terdengar suara, nomor yang Anda tuju tidak dapat dijangkau. Raka menghela napas. Dunia Randy begitu jauh, secara harfiah dan figuratif. Tapi jarak itu justru membuatnya semakin penasaran, semakin yakin bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan biasa. Ia bertekad, apapun yang Anton dan ayahnya lakukan, ia akan menemui Randy lagi. Bukan sebagai si kaya yang memberi sedekah, tetapi sebagai Raka, pria yang pernah ditolongnya di taman, yang ingin membalas budi dengan cara yang setara, sebagai manusia kepada manusia. Namun, Raka tidak tahu bahwa di keesokan harinya, Anton akan tiba di gubuk Randy dengan tawaran yang akan menguji integritas Randy hingga ke batasnya, dan memicu rangkaian peristiwa yang akan mempertemukan mereka dalam kondisi yang jauh lebih dramatis dari yang ia bayangkan. Pencarian yang dimulai dengan niat baik itu telah menjadi medan pertarungan antara kekayaan dan martabat, antara kecurigaan dan ketulusan. Hari itu, langit mendung berat menggantung di atas pemukiman Kali Item. Randy baru saja pulang dengan gerobak kosong setelah berhasil menjual rongsokan ke pengepul dengan harga yang sedikit lebih baik. Setidaknya, ada uang untuk membeli obat ibunya hari ini. Ia sedang menyapu tanah di depan gubuknya ketika sebuah mobil SUV hitam mengkilap, benda yang sangat asing di lingkungan itu, berhenti di ujung jalan sempit, menarik perhatian semua tetangga. Dari mobil turun Anton, dengan kemeja putih necis, celana kain hitam, dan sepatu kulit yang berdebu karena tanah becek.
Wajahnya netral, tapi matanya memancarkan sikap superior dan sedikit jijik saat ia menghindari genangan air kotor. Dengan langkah pasti, ia berjalan menuju gubuk Randy, dibuntuti tatapan penasaran dan waspada dari para penghuni lain. "Randy?" tanya Anton, suaranya datar. Randy, yang masih memegang sapu, mengangguk pelan. Jantungnya berdetak kencang. Ada firasat tidak enak. "Iya, saya. Ada perlu." Anton tidak menjawab langsung. Matanya menyapu gubuk itu, dari atap seng yang bocor, dinding papan yang lapuk, hingga ke dalam yang gelap di mana sosok Bu Warsi terlihat terbaring. Ekspresinya hampir tidak berubah, tapi Randy bisa menangkap sedikit kedipan rasa kasihan yang dingin di matanya. "Bisa kita bicara di dalam?" pinta Anton, meski jelas-jelas tidak ingin masuk ke dalam tempat seperti itu. "Mungkin di sini saja, Bang. Ibu saya lagi istirahat," jawab Randy, menolak dengan halus. Ia mempersilakan Anton duduk di bangku kayu pendek di depan gubuk. Anton duduk dengan hati-hati, menjaga celananya tetap rapi. Ia membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. "Saya Anton, asisten pribadi keluarga Raka." Ia mulai, tanpa basa-basi. "Saya datang mewakili keluarga untuk mengurus balas jasa atas bantuanmu minggu lalu." Randy menarik napas. "Jadi ini tentang Raka?" "Tidak perlu, Bang. Itu hanya bantuan kecil." "Justru karena itu keluarga merasa perlu membalasnya dengan pantas," balas Anton, meletakkan amplop di atas pangkuan Randy. Di dalamnya ada 20 juta rupiah tunai. Randy tercekat. Matanya membelalak pada amplop itu. 20 juta. Jumlah yang tak terbayangkan. Itu bisa untuk kontrakan kecil, obat-obatan ibunya berbulan-bulan, bahkan modal usaha kecil. Jari-jarinya gemetar ingin menyentuhnya. Tapi Anton melanjutkan, dan nada berikutnya yang membuat darah Randy mendidih. "Dengan syarat." Randy mengangkat pandangan. "Syarat? Kamu menandatangani surat pernyataan ini." Anton mengeluarkan selembar kertas dari tasnya, "bahwa bantuanmu kepada Raka adalah murni kebetulan tanpa pamrih, dan bahwa dengan menerima uang ini, kamu melepaskan semua klaim atas hutang budi dan berjanji untuk tidak menghubungi Raka atau keluarga Raka lagi di masa depan. Nomor teleponmu akan diblokir, dan kamu tidak akan mencoba mencari mereka." Udara di sekitar mereka seketika menjadi tebal. Randy memandang amplop itu, lalu ke surat pernyataan, lalu ke wajah Anton yang dingin. Rasanya seperti ditampar. Ditampar dengan sangat keras. "Jadi, ini bukan terima kasih," kata Randy perlahan. Suaranya bergetar menahan amarah. "Ini suap, agar saya menjauh." Anton sedikit tersenyum, senyum tipis yang merendahkan. "Sebut saja apapun yang kamu mau. Ini adalah solusi yang bersih untuk semua pihak. Kamu dapat uang yang sangat kamu butuhkan, saya lihat kondisimu, dan keluarga mendapat ketenangan bahwa tidak akan ada gangguan di masa depan." Randy berdiri. Tubuhnya yang kurus tiba-tiba terlihat lebih tegap. Matanya, yang biasanya lembut, sekarang menyala dengan api kemarahan dan harga diri yang terluka. "Saya bantu Bang Raka bukan untuk uang," ucapnya, suaranya kini jelas dan lantang, membuat beberapa tetangga yang menguping semakin mendekat. "Saya bantu karena dia butuh pertolongan. Titik." Amplop tebal itu ia ambil, dan dengan gerakan tegas, ia kembalikan ke tangan Anton yang terkejut. "Saya tidak menjual pertolongan. Dan saya tidak menjual pertemanan, jikapun itu ada." Anton berdiri, wajahnya memerah karena kaget dan tersinggung. Tidak pernah dalam karirnya seorang orang kecil menolak uang sebesar itu. "Kamu pikir ini soal pertemanan? Raka dan kamu hidup di dunia yang berbeda. Dia hanya merasa bersalah sementara, dan kami ingin membersihkan itu. Dengan menolak, kamu hanya membuatnya menderita rasa hutang yang tidak perlu. Kalau Bang Raka yang merasa punya hutang, biar dia sendiri yang datang dan bilang ke saya." Hardik Randy, emosinya meluap. Bukan lewat orang yang bawa amplop dan surat perjanjian seperti mau transaksi kotor. Anton meregang. Ia merapikan kemejanya, mengambil amplop dan surat itu. "Kamu akan menyesal, Randy. Ini tawaran terbaik yang akan kamu dapatkan. Tanpa ini, kamu tetap miskin, tetap tinggal di sini,
dan Raka akan melupakanmu dalam sebulan. Dia punya hidupnya sendiri. Kata-kata itu melukai lebih dalam dari apapun. Tapi Randy menguatkan diri. Kalau begitu biar dia lupa. Tapi saya menolong dengan tulus. Dan saya tidak akan menjual ketulusan saya meski untuk 20 juta atau 20 miliar. Anton pergi dengan wajah masam. Di dalam SUV-nya yang nyaman, ia menelepon Pak Jaya. Bagaimana? Sambung Pak Jaya singkat. Dia menolak. Pak, lapor Anton. Bahkan marah. Mengembalikan uangnya dan berbicara tentang harga diri dan tidak menjual pertolongan. Ada keheningan sejenak di seberang telepon. Menarik, gumam Pak Jaya. Atau mungkin licik. Itu yang saya pikirkan, Pak, lanjut Anton, memanfaatkan momentum. Cara dia menolak terlalu dramatis. Seperti sudah dilatih. Dan ketika saya bilang Raka akan melupakannya, reaksinya seperti kecewa karena harapannya untuk dapat lebih besar pupus. Saya rasa dia berharap bisa dekat dengan Raka untuk mendapat akses yang lebih besar. Kamu yakin? Tanya Pak Jaya. Yang pasti, dia bukan orang sederhana yang tulus seperti yang Raka kira, simpulkan Anton. Ada potensi dia menjadi gangguan, atau bahkan pemeras, di masa depan. Lebih baik kita mengawasinya ketat. Malam harinya, di rumah megah itu, Anton melaporkan versinya pada Raka, dengan kehadiran Pak Jaya. Raka, yang awalnya bersemangat mendengar Anton telah menemukan Randy, langsung layu mendengar ceritanya. Dia marah. Raka, kata Anton dengan nada yang terdengar khawatir. Dia merasa direndahkan. Dan maafkan saya, tapi dia bilang, kalau Raka merasa hutang budi, biar dia sendiri yang datang, bukan lewat orang suruhan. Ada sedikit permusuhan dalam nadanya. Raka terdiam. Ia merasakan kekecewaan yang pahit. Apakah ia salah menilai Randy? Atau apakah Anton yang salah menyampaikan? Tapi ayahnya, yang mendengarkan dengan ekspresi, sudah aku bilang, kemudian berbicara. Kau lihat, nak, dunia tidak seindah yang kau bayangkan. Orang itu menolak uang karena tahu kau adalah sumber yang lebih berharga. Dengan mendekatimu, dia bisa mendapatkan lebih dari sekadar 20 juta. Itu namanya investasi jangka panjang. Raka tak bisa membantah. Logika ayahnya selalu terdengar masuk akal. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang memberontak. Ia ingin percaya pada kebaikan yang ia rasakan di taman itu. Biarkan saja, Raka, lanjut Pak Jaya, meletakkan tangan di bahu putranya. Kau sudah berusaha membalas budi. Dia yang menolak. Kewajibanmu sudah selesai. Sekarang fokuslah pada terapi dan belajar bisnis. Itu yang lebih penting. Raka mengangguk lemas. Tapi ketika ia kembali ke kamarnya, ia tidak merasa lega. Ia merasa seperti telah mengkhianati seseorang yang telah menolongnya. Dan lebih buruk lagi, ia mulai meragukan penilaiannya sendiri, meragukan apakah masih ada ketulusan di dunia ini. Ia memandang ponselnya, pada nomor Randy yang masih tersimpan. Jarinya terbang di atas layar, ingin menelepon, ingin bertanya langsung. Tapi bayangan kata-kata Anton tentang permusuhan dan nasihat ayahnya tentang investasi jangka panjang mengurungnya. Akhirnya, dengan hati berat, ia meletakkan ponselnya. Mungkin ayahnya benar. Mungkin lebih baik melupakan segalanya. Tapi kenangan wajah Randy yang tulus saat membagi makanannya tidak bisa ia hapus. Itu adalah percik cahaya nyata di tengah kehidupannya yang artifisial, dan kini cahaya itu terancam padam oleh badai kecurigaan dan kesalahpahaman. Di gubuk tepi kali, Randy duduk memandang api kompor kecil, matanya berkaca-kaca. Penolakannya tadi adalah soal prinsip, soal menghormati ayahnya yang almarhum, soal mempertahankan harga diri terakhir yang ia punya. Tapi di balik itu, ada luka. Luka karena pertolongannya dianggap bisa dibeli. Luka karena kebaikan dilihat sebagai komoditas. Dan luka karena ia merasa, mungkin pertemanan yang sempat ia harapkan, meski ia tak mengaku, dengan Raka, telah mati sebelum sempat lahir. Dua dunia itu, yang sempat bersentuhan sejenak, kini menjauh lagi, bukan oleh jarak fisik, tetapi oleh tembok prasangka, kesalahpahaman, dan kebanggaan yang terluka. Namun,
Takdir belum selesai menjalin benang mereka. Badai kehidupan yang akan segera menghantam Randy akan memaksa mereka bertemu lagi, dalam situasi yang tak terduga, di mana semua topeng akan terjatuh dan kebenaran terpaksa muncul ke permukaan. Kabar tentang Randy menolak uang dari orang kaya raya menyebar cepat di pemukiman Kali Item. Bagi tetangga, ceritanya terdistorsi. Ada orang kaya datang memberi Randy uang miliaran, tapi Randy sok suci menolaknya. Bagi Bang Cardi, informasi ini adalah bahan bakar baru untuk amarahnya. Dia nolak duit segitu, geram Bang Cardi pada si jangkung yang melapor. Bangsat, berarti dia masih nyimpan duit lebih dari kita kira. Keesokan paginya, saat Randy sedang mempersiapkan gerobaknya untuk berangkat, Bang Cardi dan anak buahnya muncul lagi. Kali ini, wajah mereka lebih garang. Randy, lo pikir jadi pahlawan dengan nolak duit orang kaya, bikin lo bebas dari kewajiban di sini, hardik Bang Cardi. 100.000. Sekarang. Atau, saya belum punya, Bang. Masih mengumpulkan, jawab Randy berusaha tenang. Ngumpulin. Bang Cardi tertawa sinis. Kayaknya lo perlu diingetin, Ren. Ia memberi isyarat. Si pendek dan si jangkung langsung mendekati gerobak kayu Randy, ikatan hidupnya. Dengan brutal, mereka mulai menghancurkannya. Satu pukulan dengan batang besi membuat roda kayu pecah. Tendangan-tendangan keras merusak papan bodi gerobak. Stop! Jangan! Teriak Randy, berusaha menghalang, tapi didorong jatuh oleh Bang Cardi. Dalam hitungan menit, gerobak itu hancur. Tidak bisa diperbaiki. Randy terduduk di tanah, memandang puing-puing kayu dan besi yang sudah menyatu dengan keringat dan usahanya bertahun-tahun. Dadanya sesak. Ini peringatan, Randy. Besok, 100.000. Kalau nggak ada, gubuk lo yang kami obrak-abrik. Dan ibumu. Kata-katanya menggantung, penuh ancaman, sebelum mereka pergi meninggalkan Randy yang hancur. Randy dengan tubuh gemetar membereskan beberapa bagian gerobak yang masih bisa dijual sebagai rongsokan. Hasilnya hanya beberapa puluh ribu. Tak cukup. Saat ia masuk ke gubuk, ia mendengar suara batuk parah dari ibunya. Lebih parah dari biasanya. Bu Warsi terlihat sangat pucat. Napasnya tersengal. Randy. Ibu pusing, sesak. Randy panik. Ia menyentuh kening ibunya. Demam tinggi. Ia segera mengambil obat generik terakhir yang ada, memberikannya dengan air. Tapi kondisi Bu Warsi tidak membaik. Batuknya tak berhenti, disertai sesak napas yang makin menjadi. Ibu harus ke puskesmas, desis Randy. Tapi bagaimana? Ongkos ojek saja ia tak punya. Gerobaknya hancur, jadi tak ada alat angkut. Dan uangnya tinggal sedikit. Itu pun harus untuk iuran Bang Cardi esok hari. Dengan susah payah, Randy menggendong ibunya yang ringkih. Berjalan pelan menuju puskesmas terdekat, sekitar 2 kilometer jauhnya. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban fisik, tetapi beban mental yang menghancurkan. Langit mendung lagi, seolah ikut berduka. Di puskesmas, setelah menunggu lama, Bu Warsi akhirnya diperiksa. Dokter muda yang bertugas wajahnya serius. Kondisi ibumu sudah kronis. Infeksi paru-paru, dan dari riwayatnya, ada kemungkinan komplikasi jantung. Dia butuh rawat inap, obat yang lebih kuat, dan mungkin rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Randy terpaku. Berapa biayanya, Dok? Untuk rawat inap di sini saja, deposit awal sekitar 1 juta. Belum obat-obatan. Kalau dirujuk, bisa puluhan juta. Dunia Randy berputar. 1 juta. Jumlah yang mustahil. Ia hanya menggeleng. Air mata mulai menitik. Saya tidak punya, Dok. Dokter itu memandangnya dengan kasihan. Saya berikan obat darurat dulu, tapi ini hanya pertolongan sementara. Besok atau lusa kondisinya bisa drop lagi kalau tidak ditangani serius. Dengan sebungkus obat dan hati yang hancur, Randy membawa ibunya pulang dengan menumpang becak yang dibayar dengan uang terakhirnya. Di gubuk, ia membaringkan ibunya dengan hati-hati. Bu Warsi tertidur lemas, wajahnya menahan sakit. Seolah belum cukup, saat Randy sedang memasak air,
seorang tetangga menyodorkan selembar surat. Ini dari pengembang, Rand. Ditempel di pojok jalan. Randy membacanya dengan mata berkunang-kunang. Surat peringatan resmi. Pemukiman harus dikosongkan dalam 7 hari. Akan ada penggusuran paksa. Kompensasi 2 juta per kepala akan diberikan hanya bagi yang mengosongkan secara sukarela dalam 3 hari. 7 hari. 3 hari untuk dapat uang. Dan uang 2 juta itu pun tak akan cukup untuk deposit rawat inap ibunya. Apalagi cari tempat tinggal baru. Randy memandang sekeliling. Gerobak hancur. Ibu sakit parah. Ancaman preman. Ancaman penggusuran. Uang nol. Ia terjepit di semua sisi. Dalam hidupnya, ia belum pernah merasa begitu putus asa. Kegelapan mulai menyergap. Hujan ringan mulai turun lagi, menetes melalui atap bocor. Di dalam kegelapan yang hanya diterangi lampu tempel, Randy duduk di lantai, memandang ibunya yang tertidur tak tenang. Prinsip-prinsip ayahnya tentang kejujuran dan kemandirian kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Apa gunanya prinsip jika nyawa ibunya taruhannya? Matanya jatuh pada ponsel tua yang tergeletak di sampingnya. Satu-satunya harapan yang tersisa, meski tipis. Bang Raka, orang yang pernah ia tolong, yang asistennya telah menghinanya. Tapi mungkin Raka sendiri berbeda. Mungkin jika ia mendengar langsung kondisinya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu. Baterai tinggal 5%. Ia membuka kontak, menatap nama, Bang Raka, Taman. Jarinya menari di atas tombol hijau. Ia menekannya. Oh, tut. Dari seberang kota, di kamar Raka, ponsel berdering. Raka, yang sedang memandangi langit malam dengan pikiran kalut, melihat panggilan masuk dari nomor tak dikenal yang sekarang ia kenal. Randy. Jantungnya berdebar kencang. Anton bilang Randy marah, bermusuhan. Tapi kenapa ia menelepon sekarang? Raka mengangkat ponsel. Tapi di detik terakhir, bayangan kata-kata ayahnya dan Anton menghantui. Investasi jangka panjang. Pemeras. Dia hanya ingin lebih. Jari Raka terhenti di atas tombol, tolak. Konflik batinnya memuncak. Jika ia mengangkat, apa yang akan terjadi? Apakah Randy akan memarahinya? Meminta uang? Atau benar-benar hanya ingin berbicara sebagai teman? Raka menutup matanya. Tekanan dari ayahnya, keraguannya sendiri, dan ketakutan akan dimanfaatkan akhirnya menang. Dengan hati berat, jarinya bergerak dan menekan tombol, tolak. Panggilan terputus. Ia segera merasa menyesal. Tapi sebelum ia bisa menelepon balik, ponselnya berdering lagi, dari Anton. Raka menghela napas dan mengangkat. Raka, besok jadwal bertemu dengan investor Jepang pagi-pagi. Ayahmu minta kamu hadir. Anton mulai dengan agenda bisnis, mengalihkan pikiran Raka dari panggilan yang baru saja ditolaknya. Di gubuk tepi kali, Randy mendengar nada, panggilan ditolak, di telinganya. Suara itu seperti pukulan terakhir. Satu-satunya jembatan yang ia miliki ke dunia lain, satu-satunya harapan kecil bahwa mungkin ada kebaikan di luar sana, telah runtuh. Baterai ponselnya mati. Layarnya gelap. Sekarang, bahkan alat komunikasi itu pun mati. Randy memandang ibunya, kemudian memandang surat penggusuran, lalu keluar melihat puing gerobaknya. Hujan semakin deras, bocoran atap semakin banyak. Air mulai menggenangi lantai tanah. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya patah. Bukan lagi sedih atau marah, tapi sebuah kehampaan yang dalam. Semua prinsip, semua kerja keras, semua ketulusan, seolah tidak ada artinya di hadapan kesulitan yang begitu masif. Dengan air mata yang kini mengalir deras tak terbendung, Randy berlutut di samping ibunya, memegang tangan ibu yang dingin. Ibu, maafkan Randy. Randy tidak bisa apa-apa. Suaranya pecah. Bu Warsi, setengah sadar, membuka mata. Dengan sisa tenaga, ia menepuk punggung anaknya. Jangan nyerah. Nak, ibu percaya, pasti ada jalan. Tapi kata-kata itu nyaris tidak terdengar di tengah deru hujan dan keputusasaan Randy. Malam itu, di kegelapan total, tanpa listrik,
Tanpa harapan, dengan hanya nyawa ibunya yang terus menipis sebagai pegangan, Randy mencapai titik nadirnya. Ia tidak tahu bahwa penolakan Raka tadi adalah akibat kesalahpahaman, dan bahwa besok, takdir akan memaksa mereka bertemu dalam cara yang sama sekali tak terduga. Badai telah mencapai puncaknya, dan kini hanya masalah waktu sebelum sesuatu, atau seseorang, harus memberikan pencerahan, atau segalanya akan benar-benar berakhir. Raka tidak bisa tidur. Panggilan ditolaknya pada Randy terus menghantuinya. Di balik dinginnya malam di kamar ber-AC, dadanya terasa panas oleh kegelisahan. Kenapa Randy telepon? Apa ada sesuatu? Apa dia dalam masalah? Pikiran-pikiran itu berputar-putar, diperparah oleh kenangan Anton yang mengatakan Randy bermusuhan. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin tidak masuk akal. Jika Randy bermaksud jahat atau ingin memeras, bukankah dia sudah seharusnya menerima tawaran 20 juta? Dan jika dia marah, untuk apa menelepon? Logika sederhana itu mulai menggerogoti cerita Anton. Pukul 6 pagi, Raka sudah terbangun. Ia memanggil Anton melalui interkom. Anton, siapkan mobil. Aku mau keluar. Keluar? Raka, jam 7 ada meeting dengan investor dari Jepang. Bapak sudah. Batalkan kehadiran saya. Bilang saya tidak enak badan. Potong Raka dengan tegas. Suaranya jarang sekali sekasar itu. Saya mau pergi ke kali item. Sekarang. Ada keheningan di seberang interkom. Raka, itu tidak bijaksana. Daerah itu berbahaya. Dan saya tidak meminta pendapatmu, Anton. Saya memberi perintah. Siapkan mobil dengan Supri, dan jangan beritahu ayah. Sekarang. Titik. Raka memutuskan sambungan. Ia merasakan detak jantungnya kencang. Ini mungkin pemberontakan terbesarnya terhadap kendali ayah dan Anton. Tapi ia harus tahu kebenaran. Ia harus melihat dengan matanya sendiri. Supri, sopir tua yang sudah melayani keluarga sejak Raka kecil, adalah satu-satunya orang yang tidak banyak bicara dan patuh tanpa banyak pertanyaan. Dengan panduan alamat samar dari penyelidikan Anton, mereka menyusuri jalanan yang semakin sempit dan kumuh. Udara di luar mulai terasa panas dan berbau menyengat, campuran sampah, kali, dan kehidupan yang padat. Raka memandang keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Ia pernah melihat kemiskinan di TV atau dari dalam mobil yang melaju cepat, tapi belum pernah benar-benar menyelami dan berhenti di tengahnya. Anak-anak berlarian dengan baju lusuh, wanita mencuci di pancuran umum, pria mengangkut barang dengan gerobak, semua terlihat begitu sibuk bertahan hidup. Sampai di mana, Raka? Tanya Supri. Jalan sudah terlalu sempit untuk mobil. Parkir di sini saja, Pak Pri. Saya tunggu di mobil. Kamu jalan cari alamat ini. Raka memberikan selembar kertas. Tapi setelah berpikir sejenak, tekadnya menguat. Tunggu. Saya ikut. Raka, jalannya becek dan tidak rata. Tidak apa-apa. Saya harus melihat sendiri. Dengan bantuan Supri, Raka turun dan duduk di kursi roda portabel yang lebih sederhana. Mereka mulai menyusuri gang sempit, menarik perhatian banyak warga. Raka merasa ratusan pasang mata menatapnya. Ada yang penasaran, ada yang sinis, ada yang tidak peduli. Setelah bertanya beberapa kali, mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk yang paling ujung, persis di tepi kali yang airnya hitam pekat. Dan di sanalah, Raka menyaksikan pemandangan yang membuat dadanya sesak. Di depan gubuk yang reyot, Randy, lebih kurus dan pucat dari yang diingat Raka, sedang berjongkok mencoba merakit kembali gerobaknya yang hancur. Roda kayunya pecah, bodinya patah di beberapa tempat. Randy mencoba mengikatnya dengan tali plastik, tapi jelas itu usaha yang sia-sia. Wajahnya penuh kotoran dan keringat, matanya sayu. Tapi yang lebih menghancurkan adalah saat Raka melihat ke dalam gubuk melalui pintu yang terbuka. Seorang wanita tua yang sangat kurus terbaring di dipan, batuk-batuk keras dengan napas yang tersengal. Di dinding, terpasang surat penggusuran resmi. Lingkungan sekitar penuh dengan barang-barang seadanya, dan atap sengnya bocor di beberapa titik. Ini dia, pikir Raka dengan jantung berdebar kencang. Ini kehidupan nyata Randy dan ini jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar miskin, ini adalah keputusasaan yang nyata.
Raka ingin langsung menyapa, tapi tiba-tiba, 3 orang pria mendatangi Randy dengan langkah mengintimidasi. Raka mengenali tipikal preman, sikapnya, caranya berjalan. Yang paling gemuk, Bang Kardi, langsung menendang puing gerobak yang sedang Randy perbaiki. Masih aja nepatin. Ren? Uangnya mana? Bentak Bang Kardi. Randy berdiri. Wajahnya lelah namun masih ada percik api perlawanan. Saya belum punya. Bang. Lihat sendiri. Gerobak saya hancur. Bagaimana mau cari uang? Ya itu urusan lo. Janji lo besok 100.000. Hari ini hari apa? Gak ada. Kasih hukumannya. Si jangkung dan si pendek mendekat, bersiap memukul. Raka tidak bisa diam lagi. Supri, bisiknya tajam. Supri, mantan tentara, mengerti. Dengan langkah cepat, ia menghampiri ketiga preman itu. Sudah cukup. Pergi dari sini. Bang Kardi menoleh, melihat Supri yang tegap dan Raka di kursi roda. Ia menyeringai. Siapa lo? Orang luar mau ngatur-ngatur di sini. Kami tidak mau cari masalah. Tapi kalau kalian ganggu pemuda ini lagi, kami akan laporkan ke polisi dengan bukti, kata Supri tenang, namun matanya tajam. Ia mengeluarkan ponsel seolah-olah merekam. Bang Kardi ragu. Ia melihat mobil SUV hitam yang parkir jauh di ujung jalan, mobil yang tidak biasa di daerah ini. Ada otoritas dalam sikap Supri. Preman itu akhirnya mengumpat. Lo beruntung ada tamu, Randy. Besok, harus ada. Mereka pergi dengan geram. Randy, yang awalnya kaget dengan kehadiran Supri, kini matanya tertuju pada Raka. Ekspresinya campur aduk, terkejut, malu, marah, dan entah apa lagi. Raka mendorong kursi rodanya mendekat. Randy. Raka memulai, suaranya serak. Kenapa Bang Raka kesini? Potong Randy. Suaranya datar, tapi ada getaran di dalamnya. Apa asistennya yang kemarin kurang puas? Jadi Bang Raka sendiri yang datang untuk kasih uang lagi? Sarkasme itu menyakitkan. Randy, saya meneleponmu tadi malam, tapi ditolak. Iya, saya tahu. Randy menyelesaikan kalimatnya. Saya panggil karena ibu saya sakit parah. Butuh bantuan ke puskesmas. Tapi jelas, panggilan dari pemulung seperti saya mengganggu. Ya. Raka merasa seperti ditampar. Ibunya sakit parah. Dan aku menolak panggilannya, rasa bersalah yang luar biasa menenggelamkannya. Randy, saya tidak tahu. Anton bilang kamu. Anton. Randy tertawa getir. Asistenmu yang datang bawa amplop 20 juta dan surat perjanjian agar saya tidak menghubungimu lagi? Yang bilang saya cuma mau cari keuntungan? Ya, saya sudah bertemu, baiknya, dia. Sekarang segalanya menjadi jelas bagi Raka. Anton telah berbohong. Atau setidaknya, sangat memelintir kebenaran. Anton datang dengan cara yang menghina, dan ketika Randy menolak, dengan alasan menjaga harga diri, Anton melaporkan seolah Randy bermusuhan dan punya agenda tersembunyi. Randy, saya minta maaf, kata Raka, suaranya tulus dan penuh penyesalan. Saya bodoh. Saya mendengarkan orang lain daripada insting saya sendiri. Saya melihat kondisimu, gerobakmu, ibumu, surat penggusuran ini. Randy memalingkan muka, menahan emosi. Saya tidak butuh belas kasihan, Bang Raka. Saya cuma malam itu butuh bantuan untuk bawa ibu ke puskesmas. Sekarang sudah lewat. Tapi Raka melihat ke dalam gubuk. Wanita tua itu batuk lagi. Suaranya parau dan mengkhawatirkan. Ibumu masih sakit. Dia butuh dokter. Sekarang. Randy diam. Perlawanannya mulai luluh oleh kekhawatiran akan ibunya. Ia melihat Bu Warsi yang semakin lemah. Boleh saya bantu sekarang? Tanya Raka lembut. Bukan sebagai orang kaya yang kasih sedekah, tapi sebagai Raka yang pernah kamu tolong di taman. Izinkan saya membalas budi dengan cara yang kamu butuhkan, bukan cara yang saya mau. Air mata akhirnya menetes dari mata Randy. Air mata kelegaan, kepenatan,
dan pelepasan dari beban yang terlalu berat ia tanggung sendirian. Ia mengangguk pelan, tidak sanggup berkata-kata. Raka segera memberi perintah pada Supri. Pak Pri, tolong bantu bawa Ibu Randy ke mobil. Kita langsung bawa ke rumah sakit terdekat yang bagus. Urus administrasinya, biaya apapun, tanggung semuanya. Kemudian ia menoleh ke Randy. Dan untukmu, kita akan bicara nanti. Tapi pertama-tama, selamatkan ibumu dulu. Dalam sekejap, suasana berubah. Supri dengan hati-hati mengangkat Bu Warsi yang ringkih. Randy membantu, matanya tidak percaya. Raka mendongak memandangi Randy. Maafkan saya, Randy, untuk semua kesalahpahaman ini. Randy hanya mengangguk. Isak tangisnya semakin menjadi. Bukan lagi tangis putus asa, tapi tangis karena beban yang akhirnya ada yang membantu menopang. Kebenaran telah terungkap, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui pemandangan nyata kemelaratan dan aksi preman yang disaksikan Raka sendiri. Dinding prasangka dan kebohongan Anton telah runtuh. Sekarang, yang tersisa adalah dua pemuda dari dunia berbeda, yang dihubungkan oleh benang nasib yang ternyata lebih kuat dari yang mereka kira. Dan perjalanan mereka bersama, melalui krisis ini, baru saja dimulai. Mobil melaju cepat menuju salah satu rumah sakit swasta terbaik di kota. Di dalamnya, Bu Warsi terbaring di pangkuan Randy dengan napas tersengal-sengal, sementara Raka di kursi depannya terus memberi instruksi melalui ponsel. Ia menelepon dokter keluarga, meminta persiapan UGD dan unit penyakit dalam terbaik. Begitu tiba, tim medis sudah menunggu. Bu Warsi langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Randy ingin mengikuti, tapi seorang perawat menghentikannya untuk mengisi administrasi. Saya yang urus, kata Raka dengan tegas pada petugas administrasi. Semua biaya ditanggung oleh saya. Berikan perawatan terbaik. Randy, yang masih mengenakan baju lusuh dan sandal jepit, merasa terasing di lobi rumah sakit yang mewah dan steril. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Matanya tak lepas dari pintu UGD. Terima kasih, Bang Raka, ucap Randy lirih, masih tidak percaya dengan semua yang terjadi. Tapi, biayanya nanti saya. Jangan pikirkan itu sekarang, potong Raka. Kesehatan ibumu yang utama. Kita akan bicara setelah kondisinya stabil. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tidak sampai setengah jam, langkah kaki tergesa-gesa terdengar. Anton muncul dengan wajah panik dan marah, diikuti oleh Pak Jaya yang wajahnya seperti topeng besi dingin. Raka, apa maksudmu ini? Seru Pak Jaya, suaranya menggelegar di lobi yang sunyi. Kamu bolos meeting penting, menyusup ke daerah kumuh, dan sekarang membawa orang asing ke rumah sakit keluarga kita. Raka mendorong kursi rodanya menghadap ayahnya. Kali ini, tidak ada ketakutan di matanya. Yang ada adalah ketegasan yang baru. Ayah, ini Randy, pemuda yang menyelamatkan saya di taman. Pak Jaya melirik Randy dengan pandangan menghakimi, dari atas ke bawah, dari rambutnya yang kusut hingga sandal jepitnya yang kotor. Jadi ini dia. Dan kamu membawanya ke sini? Membiayai orang yang tidak dikenal? Raka, ini keterlaluan. Dan kamu, Anton, Raka menoleh pada asistennya, suaranya tiba-tiba sangat dingin. Kamu berbohong pada saya. Anton terkejut, mencoba menjaga ekspresi netral. Apa maksudmu, Raka? Saya hanya melaporkan apa yang terjadi. Kamu bilang Randy marah dan bermusuhan. Kamu bilang dia mungkin punya agenda. Tapi kamu tidak bilang bahwa kamu menawarinya 20 juta dengan syarat dia menandatangani kontrak untuk tidak pernah menghubungi saya lagi. Kamu tidak bilang bahwa kamu menghina harga dirinya di depan gubuknya yang reot. Anton memucat. Pak Jaya mengintervensi. Itu adalah langkah yang perlu untuk melindungimu, Raka. Melindungi saya dari apa, Ayah? Dari ketulusan? Dari kebaikan? Suara Raka mulai meninggi, emosi yang tertahan selama bertahun-tahun mulai meluap. Kamu tidak melihat apa yang saya lihat tadi. Randy dan ibunya hidup dalam kemiskinan yang menyedihkan. Gerobaknya dihancurkan preman karena dia tidak bisa bayar uang keamanan. Ibunya sakit parah dan butuh rawat inap darurat. Surat penggusuran menempel di dinding gubuknya.
Dan di tengah semua itu, ketika dia menelepon saya malam ini, mungkin untuk meminta bantuan darurat, saya menolak panggilannya karena kamu dan Anton telah memenuhi kepala saya dengan kecurigaan. Setiap kata Raka seperti pukulan bagi Pak Jaya. Ia melihat mata putranya yang berapi-api, penuh dengan kekuatan dan kepastian yang jarang ia lihat sejak kecelakaan itu. Raka menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang selama ini ia pendam. Ayah, selama 2 tahun ini, sejak ibu meninggal dan sejak kecelakaan ini, saya merasa seperti boneka. Dirawat, dilindungi, dikendalikan. Kamu mengurung saya dalam istana ini dan menyuruh saya bersyukur. Tapi di dalam, saya mati rasa. Saya lupa bagaimana rasanya menjadi manusia yang berguna, yang bisa membuat perbedaan nyata. Ia menunjuk ke arah Randy, yang menyaksikan dengan mata lebar. Lalu datang Randy, dengan nasi bungkus dan tempenya yang sederhana. Dia membantu saya tanpa tahu siapa saya, tanpa mengharapkan apa-apa. Itu adalah kebaikan paling murni yang pernah saya terima. Dan bagaimana tanggapan kita? Kita mengirim Anton dengan amplop uang seperti mau membeli barang. Kita menganggap ketulusannya sebagai komoditas, kebaikannya sebagai investasi. Pak Jaya terdiam. Wajahnya masih keras tapi matanya mulai menunjukkan retakan. Ayah mengajariku membaca neraca, menganalisis pasar, bernegosiasi dengan investor. Tapi ibu yang selalu bilang, "Nak, kekayaan terbesar adalah ketika kau bisa menjadi berkat bagi orang lain tanpa menghitung untung rugi." Randy, dengan segala kekurangannya, melakukan itu. Dan kita, dengan segala kelimpahan kita, justru menghina prinsip itu. Raka mendorong kursinya lebih dekat pada ayahnya. Suaranya sekarang lebih rendah, tetapi penuh intensitas. Ayah, saya tidak mau lagi hidup dalam gelembung. Saya mau belajar dari kehidupan nyata. Dan saya mau memulai dengan membantu Randy, bukan karena rasa bersalah, tapi karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Bukan dengan memberi uang tunai dan memutus hubungan, tapi dengan memberikan peluang, pendidikan, pekerjaan, perawatan untuk ibunya, sehingga dia bisa berdiri sendiri dengan martabatnya tetap utuh. Pak Jaya memandang putranya lama sekali. Ia melihat Raka yang berbeda, bukan lagi anak yang pasif dan penurut, tetapi seorang pria dengan keyakinan dan integritas. Ia teringat pada almarhum istrinya, yang dulu selalu mengkritiknya karena terlalu fokus pada materi dan lupa pada nilai-nilai kemanusiaan. Matanya kemudian beralih ke Randy. Pemuda itu berdiri dengan postur tegang, tetapi ada keteguhan di matanya. Bukan pandangan meminta-minta, tapi ketahanan. Pak Jaya, yang selama puluhan tahun membaca karakter orang untuk bisnis, tiba-tiba bisa melihat apa yang dilihat Raka, ketulusan dan kekuatan moral. Dokter keluar dari UGD, mendekati mereka. Keluarga pasien Bu Warsi. Saya anaknya, sahut Randy cepat. Kondisi ibumu stabil untuk sementara. Tapi dia mengalami infeksi paru-paru berat dan ada indikasi lemah jantung. Dia butuh rawat inap minimal seminggu, terapi obat intensif, dan pemeriksaan lebih lanjut. Kami sudah mulai infus dan pemberian oksigen. Apapun yang dibutuhkan, dokter, kata Raka sebelum Randy sempat menjawab. Pak Jaya mengambil langkah maju. Dokter, pastikan dia mendapat perawatan terbaik. Ruang VIP jika ada. Saya akan menjamin semua biaya. Randy dan Raka sama-sama terkejut memandang Pak Jaya. Pak Jaya menghadap Randy. Nak, saya minta maaf. Untuk cara Anton mendatangimu, untuk prasangka buruk saya. Ia menarik napas. Dan terima kasih. Terima kasih sudah menolong Raka, dan terima kasih sudah membuka mata anak saya, dan mungkin juga mata saya sendiri. Anton berdiri di samping. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu posisinya goyah. Ayah, Raka melanjutkan, memanfaatkan momentum. Saya punya proposal. Saya tidak mau Randy hanya menerima bantuan seperti menerima sedekah. Saya ingin kita berinvestasi pada potensinya. Beri dia beasiswa kuliah, beri ibunya pekerjaan yang layak di salah satu perusahaan kita, dan beri mereka tempat tinggal sementara. Sebagai imbalan, Randy bisa magang di perusahaan, dan setelah lulus, bekerja membayar kembali investasi kita dengan tenaga dan pengetahuannya. Pak Jaya mempertimbangkan. Proposal itu masuk akal secara bisnis,
investasi pada sumber daya manusia, tapi juga punya nilai kemanusiaan. Ia mengangguk. Randy, bagaimana pendapatmu? Tanya Pak Jaya langsung pada Randy. Randy, yang masih terbengong-bengong dengan semua kejadian, akhirnya menemukan suaranya. Saya sangat berterima kasih. Tapi saya tidak mau jadi beban. Jika ada pekerjaan yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk Ibu, terima kasih. Baik, kata Pak Jaya. Anton, urus semuanya. Tapi, ia menatap tajam asistennya, kamu akan diawasi ketat. Dan untuk insiden di kali item, kita akan bicara nanti. Anton mengangguk lemas. Menyadari karirnya di keluarga ini tergantung pada bagaimana ia menebus kesalahan. Raka mendekati Randy, mengulurkan tangan. Teman. Randy memandangi tangan itu, lalu wajah Raka yang tulus. Ia akhirnya menjabatnya erat. Teman. Di ruang lobi rumah sakit yang mewah, dua dunia akhirnya bertemu bukan dalam hubungan donor-penerima, tetapi dalam kemitraan yang setara. Raka telah menemukan suara dan kekuatannya. Pak Jaya telah menemukan kembali sisi manusiawinya. Dan Randy, di tengah penderitaannya, telah menemukan harapan dan sekutu yang tak terduga. Konfrontasi ini bukan akhir, tetapi awal dari sebuah perjalanan transformasi bagi mereka semua. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Raka merasa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar menjadi penerus bisnis keluarga. 2 hari berlalu dalam keadaan yang hampir tak nyata bagi Randy. Bu Warsi terbaring di ruang VIP rumah sakit, dikelilingi oleh mesin-mesin medis canggih yang memantau detak jantung dan kadar oksigennya. Wajahnya masih pucat, tapi napasnya sudah lebih teratur, dan batuknya sudah berkurang drastis berkat obat-obatan berkualitas. Randy hampir tidak pernah meninggalkan sisi tempat tidur ibunya, kecuali untuk sholat dan makan seadanya di kantin rumah sakit. Pakaiannya masih yang itu, kaos lusuh dan celana jeans sobek, hingga seorang perawat dengan baik hati memberinya beberapa set baju santai sederhana. Di hari ketiga, Raka datang mengunjungi, kali ini tanpa Anton. Ia membawa buah-buahan dan buku bacaan ringan untuk Bu Warsi. Bagaimana kondisinya, Bu? Tanya Raka ramah setelah memperkenalkan diri. Alhamdulillah, jauh lebih baik, Nak Raka, jawab Bu Warsi dengan suara lemah namun penuh rasa syukur. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih banyak. Randy cerita semuanya. Kamu malaikat penyelamat kami. Raka tersenyum malu. Saya hanya membalas budi, Bu. Randy yang lebih dulu menolong saya. Setelah mengobrol sebentar, Raka mengajak Randy ke taman rumah sakit untuk berbicara. Di bawah pohon rindang, dengan suara air mancur di latar belakang, Raka membuka percakapan. Randy, saya ingin kamu melihat sesuatu sebagai teman, bukan sebagai orang yang berhutang budi, mulanya. Ayah saya sudah menyetujui proposal saya. Tapi sebelum kita membahas detail, saya ingin kamu mengizinkan saya dan ayah mengunjungi tempat tinggalmu. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami sepenuhnya situasimu. Randy agak segan. Gubuknya adalah simbol kemiskinan dan keterbatasannya. Tapi ia melihat ketulusan di mata Raka. Ia akhirnya mengangguk. Keesokan harinya, sebuah mobil sedan biasa, atas permintaan Raka agar tidak mencolok, membawa Raka, Pak Jaya, dan Randy kembali ke kali item. Anton tidak diikut sertakan. Ia sedang ditugaskan mengurus dokumen administrasi di kantor. Saat mereka berjalan melalui gang sempit menuju gubuk Randy, Pak Jaya diam-diam mengamati segala sesuatu. Ia melihat anak-anak yang bermain di genangan air kotor, ibu-ibu yang memasak dengan kayu bakar, dan semangat bertahan hidup yang keras di tengah kondisi yang memilukan. Sebagai seorang Taipan yang kantornya berada di gedung pencakar langit, pemandangan ini adalah dunia yang sama sekali asing. Sampai di gubuk, suasananya semakin menyentuh. Meski Randy sudah membereskan seadanya, kondisi kemiskinan yang parah tak tersembunyikan. Atap yang bocor ditandai dengan ember-ember penampung air. Dinding papan yang lapuk. Surat penggusuran masih menempel dengan angka 7 hari, yang sudah dicoret menjadi 5 hari. Dan sisa-sisa gerobak yang hancur masih teronggok di samping. Randy merasa sangat malu. Ini tempat saya, Pak. Pak Jaya tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan masuk ke dalam gubuk.
Matanya menyapu ruangan sempit itu. Ia melihat foto lama Randy kecil dengan kedua orang tuanya yang masih utuh, tertempel di dinding. Ia melihat kompor tungku sederhana, sedikit perlengkapan masak, dan dipan bambu tempat Bu Warsi terbaring. Ruangan itu bersih dan tertata rapi, menunjukkan usaha untuk menjaga martabat di tengah keterbatasan. "Kamu tinggal di sini sejak kecil?" tanya Pak Jaya akhirnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. "Iya, Pak. Sejak lahir. Dulu ayah saya masih ada. Beliau tukang becak. Setelah beliau meninggal, saya yang menanggung ibu." Pak Jaya mengangguk pelan. Ia melihat langsung apa yang selama ini hanya ia dengar sebagai statistik kemiskinan. Ini adalah kehidupan nyata dengan wajah, nama, dan perjuangan. Mereka duduk di bangku kayu di depan gubuk. Pak Jaya mengambil alih pembicaraan. "Randy, setelah melihat kondisi ini dan mendengar cerita Raka, saya ingin menawarkan sesuatu. Tapi pertama, saya tegaskan, ini bukan sedekah atau amal. Ini adalah investasi." Randy mendengarkan dengan saksama. Jantungnya berdebar. "Pertama, untuk ibumu," lanjut Pak Jaya. "Setelah keluar dari rumah sakit, dia butuh tempat tinggal yang sehat dan pekerjaan yang tidak memberatkan. Saya tawarkan posisi sebagai penjaga dan pembersih kantin di salah satu pabrik kami di daerah yang lebih bersih. Ada asrama karyawan yang bisa ditempati, dengan fasilitas kesehatan dasar melalui BPJS perusahaan. Gajinya cukup untuk hidup sederhana." Randy menarik napas. Itu adalah jawaban dari doanya untuk kesembuhan dan keamanan ibunya. "Kedua, untuk tempat tinggal sementara," kata Raka menyambung. "Kami punya sebuah rumah kontrakan kecil di dekat kampus yang sedang kosong. Kamu dan ibumu bisa tinggal di sana gratis selama 1 tahun, sampai kamu selesai masa adaptasi dan punya penghasilan tetap." Dan ketiga, Pak Jaya melanjutkan, mengeluarkan selembar dokumen. "Ini adalah yang paling penting, beasiswa penuh." Ia menyerahkan surat penerimaan dari sebuah universitas negeri ternama, jurusan manajemen. "Kamu akan dikuliahkan dengan semua biaya ditanggung. Uang pangkal, SPP, buku, hingga tunjangan hidup bulanan." Randy memegang surat itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca membaca namanya tercetak di atas kertas resmi. "Tapi," tekankan Pak Jaya, "ini ada ikatannya. Selama kuliah, kamu harus magang di perusahaan kami minimal 20 jam per minggu untuk belajar praktik. Setelah lulus, kamu wajib bekerja di perusahaan kami selama minimal 3 tahun dengan gaji sesuai standar fresh graduate. Dengan begitu, kamu bisa membayar hutang investasi ini dengan kontribusimu, bukan dengan uang." Raka menambahkan dengan semangat, "Ini bukan jalan pintas, Randy. Ini adalah tangga. Kamu masih harus mendaki dengan kerja kerasmu sendiri. Kamu harus menjaga IPK, harus serius magang, harus membuktikan diri. Kami hanya memberikan kesempatan dan resources." Randy duduk terdiam lama, memandangi surat beasiswa itu, lalu memandang gubuknya, lalu ke wajah Pak Jaya dan Raka. Emosi yang tertahan selama berminggu-minggu, ketakutan, keputusasaan, kelelahan, akhirnya meledak dalam isak tangis yang dalam. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang. Saya tidak tahu harus berkata apa." Suaranya tersendat. "Selama ini, saya cuma bisa bermimpi untuk kuliah, untuk melihat ibu sehat, untuk punya tempat tinggal yang layak. Tapi mimpi itu seperti bintang yang terlalu jauh." Ia mengangkat wajahnya yang basah, matanya penuh tekad. "Saya terima tawaran ini, Pak. Dan saya janji, saya tidak akan mengecewakan. Saya akan belajar lebih keras dari siapapun. Saya akan bekerja lebih giat dari siapapun. Saya akan buktikan bahwa investasi Bapak dan Bang Raka tidak sia-sia." Pak Jaya, yang biasanya dingin, kali ini tersenyum hangat. Ia meletakkan tangan di bahu Randy. "Saya percaya padamu, Nak. Karena yang saya lihat di sini bukanlah pemuda miskin yang putus asa, tetapi pemuda tangguh yang tetap menjaga martabat dan merawat ibunya di tengah kesulitan. Kualitas karakter seperti itulah yang tidak bisa dibeli dengan uang." Raka, yang dari tadi dia memperhatikan, kini merasa lega dan bangga. Ia telah berhasil menjadi jembatan antara dua dunianya. "Masih ada satu hal lagi," kata Raka.
Kami akan mengurus penggusuran ini. Keluarga lain di sini juga akan dapat bantuan relokasi yang lebih layak melalui yayasan sosial keluarga kami. Tidak ada yang akan diusir dengan hanya 2 juta rupiah. Itulah titik baliknya. Bukan hanya untuk Randy, tetapi juga untuk puluhan keluarga lain di Kali Item. Kunjungan ini telah mengubah perspektif Pak Jaya dari sekadar taipan yang dingin menjadi pemimpin yang menyadari tanggung jawab sosialnya. Sebelum mereka pergi, Randy memungut satu barang dari dalam gubuk, sebuah gambar kecil ayahnya. Ayah, kamu lihat? Ada jalan. Seperti yang selalu kamu katakan, bisiknya pada foto itu. Mereka meninggalkan Kali Item dengan hati yang penuh. Randy membawa sedikit barang berharganya, meninggalkan gubuk itu untuk terakhir kalinya. Bukan sebagai pengungsi yang terpaksa, tetapi sebagai seseorang yang melangkah menuju masa depan baru dengan kepala tegak. Penawaran itu memang mengubah nasib, tetapi yang lebih penting, penawaran itu diberikan dengan cara yang menghormati martabat Randy. Dan bagi Raka, ini adalah kemenangan pribadi, bukti bahwa pemberontakannya terhadap kendali dan kecurigaan telah membawa hasil yang lebih bermakna daripada sekadar kepatuhan buta. Mereka semua telah belajar pelajaran berharga, bahwa kebaikan, ketika diberikan dengan benar, bisa menjadi benih transformasi yang luar biasa. 3 minggu berlalu penuh dengan perubahan yang begitu cepat, hingga kadang Randy merasa seperti dalam mimpi. Bu Warsi telah keluar dari rumah sakit dengan kondisi yang jauh lebih baik. Wajahnya yang dulu pucat kini mulai bersemu merah, dan yang paling membahagiakan, batuk kronisnya hampir hilang sepenuhnya. Mereka sekarang menempati sebuah rumah kontrakan sederhana namun layak di daerah yang lebih asri, dekat dengan kampus tempat Randy akan kuliah. Rumah itu kecil, hanya 2 kamar dengan kamar mandi dalam, tapi bagi mereka, itu adalah istana. Bu Warsi telah memulai pekerjaan barunya sebagai penjaga dan pembersih kantin di salah satu pabrik milik keluarga Raka. Pekerjaannya ringan, lingkungannya bersih, dan yang terpenting, ia mendapat akses BPJS yang menanggung obat rutinnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa berguna dan mandiri secara finansial, meski hanya untuk kebutuhan pribadinya. Sementara itu, Randy menjalani masa orientasi kampusnya. Dari pemuda yang sehari-harinya berkutat dengan sampah dan rongsokan, kini ia duduk di ruang kuliah ber-AC, memegang buku-buku teks baru, dan berbaur dengan mahasiswa lain dari berbagai latar belakang. Awalnya ia merasa seperti ikan di darat, gugup, minder, dan terus-menerus merasa tidak pantas. Tantangan pertama datang dari lingkungan sosial. Meski ia sudah diberi pakaian yang pantas dan peralatan kuliah, Randy tetap merasa seperti orang asing. Percakapan tentang brand-brand mahal, liburan ke luar negeri, atau pengalaman menonton konser, sama sekali bukan dunianya. Ia lebih sering diam di sudut, fokus pada catatan dan buku. Suatu hari, dalam kelompok diskusi di kelas pengantar bisnis, seorang mahasiswa bernama Andre, yang berasal dari keluarga pengusaha ternama, dengan sinis berkata, "Lo baru masuk aja ya? Kok kayaknya gak nyambung gitu? Dari SMA mana?" Randy menjawab jujur bahwa ia tidak lulus SMA formal tetapi melalui paket C. Gelak tawa kecil dan pandangan merendahkan pun muncul. Randy hanya diam, tapi api semangatnya justru membara. "Ini adalah kesempatan yang tidak akan saya sia-siakan," tekadnya dalam hati. Tantangan kedua datang dari magangnya di perusahaan keluarga Raka. Ia ditempatkan di divisi operasional salah satu pusat distribusi retail. Bos magangnya, seorang manajer muda bernama Bima, adalah tipe yang perfeksionis dan sedikit sinis. "Jadi kamu yang dapat beasiswa khusus dari pimpinan?" Sapa Bima pertama kali, matanya menyelidik. "Biasanya yang kayak gini cuma numpang nama, kerja asal-asalan. Saya peringatkan, di sini saya perlukan semua sama." Randy hanya mengangguk. "Saya siap belajar, Pak." Pekerjaan magangnya dimulai dari hal paling dasar, mengecek stok barang, membantu input data, hingga membersihkan area kerja. Randy melakukan semuanya dengan teliti dan antusiasme yang tak biasa. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir, dan tak segan bertanya jika tak mengerti. Raka, meski sibuk dengan terapi dan pelajaran bisnis dari ayahnya, tetap memantau perkembangan Randy. Ia mendapat laporan dari Bima bahwa Randy rajin tapi masih sangat hijau. Ia juga mendengar dari sumber di kampus tentang kesulitan sosial yang dihadapi Randy. Suatu sore, Raka mengundang Randy ke sebuah kafe sederhana dekat kampus.
Bagaimana, berat ya transisinya? Tanya Raka langsung. Randy menghela napas. Jujur, Bang, kadang saya merasa seperti penipu. Duduk di kelas, padahal seminggu yang lalu saya masih memulung. Teman-teman kampus bicara hal yang asing. Di tempat magang saya merasa paling bodoh. Itu wajar, kata Raka sambil tersenyum. 2 tahun lalu, setelah kecelakaan, saya juga merasa seperti penipu. Duduk di meeting bisnis dengan kursi roda, merasa semua orang meragukan kapasitas saya. Tapi saya belajar satu hal, yang penting bukan dari mana kita mulai, tetapi kemana kita melangkah dan seberapa keras kita berusaha. Raka kemudian memberikan sebuah jurnal kecil. Ini pemberian almarhum ibu saya. Dia dulu juga dari keluarga sederhana, dan buku ini mencatat perjuangannya adaptasi di lingkungan baru. Mungkin bisa menginspirasimu. Randy menerimanya dengan haru. Terima kasih, Bang Raka. Tapi, ada satu hal yang mengganjal. Saya dengar dari karyawan di pusat distribusi, bahwa beberapa orang tidak suka dengan anak emas, seperti saya. Mereka bilang saya dapat fasilitas hanya karena kenal dengan kamu. Raka mengangguk. Wajahnya serius. Itu adalah ujian yang harus kamu lewati sendiri, Randy. Saya tidak bisa selalu membelamu. Kamu harus membuktikan dengan tindakan bahwa kamu layak dapat kesempatan ini. Tapi percayalah, ayah saya dan saya tidak akan memberikan kesempatan ini jika kami tidak yakin pada potensimu. Ujian besar pertama datang 2 minggu kemudian. Di pusat distribusi, terjadi kesalahan besar dalam pencatatan stok yang menyebabkan overstok produk cepat kadaluarsa. Bima, sang manajer, panik karena hal itu bisa merugikan perusahaan miliaran rupiah. Dalam meeting darurat, semua staf dan magang dikumpulkan. Kita harus segera inventaris ulang seluruh gudang. Siapa yang mau kerja lembur malam ini? Tanya Bima. Banyak yang mengeluh karena itu adalah Jumat malam. Tapi Randy mengangkat tangan. Saya siap, Pak. Bima melihatnya ragu. Kamu sendiri? Butuh tim. Beri saya 3 orang dan akses ke sistem. Saya koordinir. Jawab Randy mantap. Pengalamannya mengelola barang rongsokan, mencatat, dan mengklasifikasikan ternyata berguna. Ia tahu bagaimana mengorganisir barang dengan efisien. Diberikan kesempatan, Randy membagi tim menjadi 3. 1 input data, 1 hitung fisik, 1 rekonsiliasi. Ia sendiri yang memeriksa bagian paling rumit, produk dengan batch number yang hampir sama. Mereka bekerja dari pukul 6 sore hingga 4 pagi. Di tengah kerja, Randy menemukan pola kesalahan. Ada kesalahan input kode produk yang mirip. Ia segera memperbaiki database dan menemukan bahwa selisih stok sebenarnya tidak separah yang dikhawatirkan. Kerugian bisa ditekan hingga 70%. Saat fajar menyingsing, Bima datang dan terkejut melihat laporan awal yang rapi dari Randy. Kamu menyelesaikan ini. Masih butuh final check, Pak. Tapi mayoritas sudah teratasi. Saya sudah tandai produk yang harus diprioritaskan penjualannya. Bima memandang Randy dengan rasa hormat baru. Bagus. Sangat bagus. Kabar tentang kerja keras Randy menyebar, hingga sampai ke telinga Pak Jaya. Di meeting rutin, Pak Jaya secara khusus menyebutkan insiden itu. Inilah mengapa kita investasi pada manusia. Bukan pada ijazah atau latar belakang, tetapi pada karakter dan kecerdasan praktis. Di kampus, Randy mulai mendapatkan kepercayaan diri. Nilai-nilai pertamanya keluar, ia mendapat A untuk mata kuliah pengantar bisnis dan akuntansi dasar. Andre, yang dulu merendahkannya, kini mulai mendekati untuk belajar kelompok bersama. Namun momentum paling berarti terjadi saat akhir bulan pertama magang. Bima memanggil Randy ke ruangannya. Randy, berdasarkan performamu, bukan hanya dalam insiden stok, tapi juga kedisiplinan dan inisiatif harian, saya merekomendasikan agar kamu tidak hanya magang di divisi operasional, tapi juga diberikan rotasi ke divisi lain seperti logistik dan pembelian agar wawasanmu lebih luas. Apakah kamu bersedia? Randy tersenyum, matanya berbinar. Dengan senang hati, Pak. Malam itu, di rumah kontrakannya yang sederhana, Randy dan ibunya makan malam bersama dengan menu yang lebih baik dari sebelumnya. Bu Warsi memandangi anaknya dengan bangga. Lihat, Nak,
Ayahmu di surga pasti tersenyum. Randy mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Iya, Bu. Tapi ini baru awal. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Ia memandang keluar jendela, ke arah kota yang gemerlap. Dari gubuk reot di tepi kali, kini ia memiliki tempat yang aman, ibunya yang sehat, pendidikan yang ia impikan, dan pekerjaan yang bermartabat. Dan yang terpenting, ia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari materi, harga diri yang utuh, dan sebuah persahabatan sejati yang lahir dari ketulusan. Awal yang baru ini memang penuh tantangan, tetapi Randy menghadapinya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa syukur dan tekad baja. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi babak baru di mana ia harus membuktikan bahwa kebaikan Raka dan Pak Jaya tidak salah tempat. Dan di sanalah, dalam ketekunan dan integritasnya, terletak janji masa depan yang cerah. 2 tahun berlalu bagaikan mimpi yang dirajut dengan keringat dan ketekunan. Di sebuah auditorium kampus, Randy berdiri di atas panggung dengan toga hitam dan baret yang dilemparkan taselnya ke sisi kanan. Ia menyandang gelar cum laude dari jurusan manajemen, dengan IPK 375. Sorak-sorai keluarga dan teman memenuhi ruangan, tetapi sorotan paling hangat datang dari baris depan. Bu Warsi dengan air mata kebahagiaan, Pak Jaya dengan senyum puas, dan Raka yang bertepuk tangan paling keras. Setelah wisuda, Randy tidak perlu mencari pekerjaan. Sesuai perjanjian, ia langsung ditempatkan sebagai junior manager di divisi operasional PT Jaya Sentosa, perusahaan keluarga Raka. Namun, ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban. Selama 2 tahun magang dan rotasi di berbagai divisi, Randy telah membuktikan diri sebagai aset berharga. Inisiatifnya dalam mengembangkan sistem pelacakan stok berbasis digital sederhana telah menghemat miliaran rupiah dan diadopsi di seluruh jaringan. Suatu sore di kantor pusat PT Jaya Sentosa, Raka yang kini sudah lebih percaya diri dan aktif, mengajak Randy ke ruang rapat. Wajahnya berseri-seri. Ayah menyetujui proposal kita, ujar Raka, mengangkat berkas tebal. Yayasan Bumi Lestari resmi berdiri. Fokus kita 3. Pemberdayaan pemulung melalui koperasi, beasiswa pendidikan vokasi untuk anak-anak marginal, dan pusat pelatihan difabel. Ini adalah buah dari diskusi panjang mereka berdua. Randy, dengan pengalaman hidup di lapisan terbawah, memahami apa yang benar-benar dibutuhkan. Raka, dengan akses sumber daya dan pemahaman bisnis, tahu cara mengelola program agar sustainable. Kamu yang akan jadi direktur operasional, Randy. Saya sebagai ketua yayasan. Kita mulai dari daerah Kali Item dulu, tempat awal kita bertemu. Proyek pertama mereka adalah mengubah TPA, tempat pembuangan akhir, di dekat Kali Item menjadi pusat daur ulang terpadu. Mereka membentuk koperasi pemulung, memberikan pelatihan memilah sampah yang bernilai ekonomi tinggi, dan menyediakan alat keselamatan kerja. Bukan sekadar memberi bantuan, tetapi menciptakan ekosistem yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dengan martabat. Siapa yang mereka rekrut sebagai koordinator lapangan? Bang Kardi. Setelah pendekatan dan pembinaan intensif, mantan preman itu berubah menjadi penggerak komunitas yang disegani. Bahkan, ia yang menjadi penengah ketika ada konflik dengan preman dari daerah lain. Kemakmuran mereka tidak berjalan mulus. 6 bulan setelah yayasan berjalan, krisis ekonomi melanda. PT Jaya Sentosa terdampak, harus melakukan efisiensi. Beberapa orang di internal perusahaan mulai menyerang Randy dan program yayasannya, menyebutnya proyek amal yang menghabiskan uang perusahaan di saat sulit. Dalam rapat direksi yang tegang, seorang direktur senior berkata, kita harus memotong biaya yang tidak perlu. Program CSR yang masif ini sebaiknya dihentikan sementara. Apalagi yang mengepalai adalah, ia melirik Randy, orang yang belum terbukti dalam skala besar. Randy yang duduk di ujung meja, merasa seperti kembali menjadi pemulung yang dihakimi. Tapi sebelum ia menjawab, Raka mendorong kursi rodanya maju. Yang belum terbukti, suara Raka tenang namun berwibawa. Mari kita lihat angka. Berkat program efisiensi operasional yang diusulkan Randy, perusahaan menghemat 15% biaya logistik tahun lalu. Koperasi pemulung kita tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menyuplai 20% bahan baku daur ulang untuk pabrik kemasan kita dengan harga 30% lebih murah dari supplier luar. Ini bukan amal, ini social enterprise yang justru menguntungkan.
Pak Jaya yang duduk di kepala meja, mengangguk. Raka benar. Dan yang lebih penting, reputasi kita sebagai perusahaan yang peduli telah meningkatkan brand loyalty. Di tengah krisis, justru kita butuh lebih banyak program seperti ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Krisis justru menjadi momentum menunjukkan kekuatan kemitraan mereka. Randy dengan kecerdasan praktis dan jaringan akar rumput, Raka dengan ketajaman bisnis dan keteguhan prinsip. Bersama, mereka tidak hanya mempertahankan yayasan, tetapi juga merancang program beli lokal, bantu sesama, yang menyelamatkan banyak UKM mitra perusahaan dari kebangkrutan. Hubungan Randy dan Bu Warsi dengan keluarga Raka semakin erat. Setiap minggu, mereka sering makan malam bersama di rumah Pak Jaya. Bu Warsi, dengan pengalamannya, bahkan membantu merancang menu kantin yang sehat dan terjangkau untuk karyawan. Suatu malam, setelah makan malam, Pak Jaya mengajak Randy ke perpustakaan pribadinya. Randy, 2 tahun lalu saya berinvestasi pada pendidikanmu. Hari ini, saya ingin berinvestasi lagi, ujarnya sambil memberikan setumpuk dokumen. Ini adalah 5% saham PT Jaya Sentosa. Ini hakmu, bukan hadiah. Atas kontribusimu yang tidak hanya sebagai karyawan, tetapi sebagai partner yang menyelamatkan perusahaan di masa krisis, dan sebagai saudara bagi Raka. Randy tercekat. Pak, ini terlalu besar. Saya tidak. Kau pantas, potong Pak Jaya. Dan ada satu hal lagi. Raka dan ibumu adalah keluarga bagiku sekarang. Rumah kontrakan itu sudah kuselesaikan pembeliannya. Itu rumahmu dan ibumu, selamanya. Air mata Randy tak terbendung. Dari tidak memiliki apa-apa, kini ia memiliki rumah, pendidikan, karir, dan yang paling berharga, keluarga. 1 tahun kemudian, Randy tidak berhenti belajar. Ia mengambil program Magister Manajemen sambil bekerja. Tesisnya berjudul Model Hybrid Social Enterprise, Sinergi Profit dan Pemberdayaan Masyarakat Marginal berbasis pengalaman PT Jaya Sentosa dan Yayasan Bumi Lestari. Di sidang tesis, Raka duduk di baris penonton. Ketika Randy memaparkan bagaimana pertemuan dua dunia yang berbeda justru menciptakan nilai lebih besar, Raka tersenyum. Ia teringat hari di taman, ketika seorang pemulung membagi nasi dan tempenya tanpa pamrih. Siapa sangka, percikan kebaikan kecil itu telah menyulut api perubahan besar. Setelah sidang, di teras kampus, Raka berkata pada Randy, "Kamu tahu, selama ini orang mengira sayalah yang menyelamatkanmu. Tapi sebenarnya, kamulah yang menyelamatkan saya. Kamu mengingatkan saya pada kemanusiaan, pada tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar bisnis." Randy membalas, "Dan kamu, Bang Raka, mengajarkan saya bahwa kekayaan sejati adalah ketika kita bisa menjadi jembatan bagi orang lain untuk melangkah lebih baik." Di hari ulang tahun mereka yang ke-25, kebetulan lahir di bulan yang sama, Raka dan Randy kembali ke Taman Mentari, tempat awal segalanya. Kini taman itu lebih hijau dan tertata, berkat program penghijauan yayasan mereka. Di dekat bangku tempat mereka pertama bertemu, ada plakat kecil bertuliskan, "Di tempat ini, kebaikan kecil memulai perubahan besar." Selalu ada harapan di setiap pertemuan. Raka, yang kini sudah bisa berjalan beberapa langkah dengan bantuan walker setelah terapi intensif, berdiri pelan. Randy tersenyum, tidak membantunya, karena tahu harga diri Raka. "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" tanya Randy. Raka memandang ke langit. "Kita perlu memperluas yayasan ke kota lain. Dan saya punya ide untuk startup teknologi yang mempertemukan donor langsung dengan penerima bantuan pendidikan, tanpa perantara." "Saya siap," jawab Randy. "Tapi hari ini, mari kita duduk dulu. Saya bawa nasi bungkus dan tempe, seperti dulu." Mereka tertawa, duduk di bangku yang sama. Dua sahabat, dari dunia yang dulu bertolak belakang, kini duduk setara sebagai partner, sebagai saudara, sebagai agen perubahan. Kebaikan tulus Randy telah membuka pintu yang tidak terbayangkan, dan rasa terima kasih Raka telah membangun jembatan yang kokoh. Cerita mereka bukan sekadar tentang pemulung miskin yang dibalas baik oleh orang kaya. Ini adalah kisah tentang bagaimana dua jiwa yang tersesat, satu oleh kemiskinan, satu oleh kesepian dalam kekayaan, menemukan jalan bersama. Tentang bagaimana ketulusan dan rasa syukur bisa mengubah takdir, bukan hanya untuk diri sendiri,
tetapi untuk ribuan orang lain yang disentuh oleh karya mereka. Dan di Taman Mentari, di bawah langit yang sama dengan 7 tahun lalu, mereka membuktikan bahwa kehidupan terbaik bukanlah yang diukur dari apa yang kita kumpulkan, tetapi dari apa yang kita bagikan. Dan itu adalah imbalan yang sungguh tak terkira.